Hai, kita ketemu lagi, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah ekonomi umum ya. Pembahasannya sekarang mengenai pasar ya, market, khususnya yang kita pelajari pertama saat ini itu adalah pasar persaingan sempurna ya. Oke. Bagaimana penetapan harga dan apa itu pasar persaingan sempurna? Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Ya, pasar persaingan sempurna. Oke. Asumsinya itu adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli dengan ukurannya kecil-kecil dan homogen atau sama. Kalau di beberapa buku ada yang bilang bahwa asumsinya itu adalah atomistik karena dia kecil-kecil tapi relatif seragam atau sama ya. Yang kedua begitu juga dengan produk. Produk di pasar persaingan sempurna itu adalah sifatnya homogen atau identik ya. Perfect and costless information. Oke. Artinya bahwa informasinya itu sempurna, artinya baik penjual ya itu maupun pembeli, konsumen bisa mengetahui dengan pasti ketika terjadi adanya perubahan harga. Begitu juga antar satu trader, antar satu penjual dengan penjual yang lainnya juga bisa mengetahui dengan pasti kalau ada perubahan harga. Dan itu ya costless ya, artinya tidak ada biaya. Oke. Nah, apa implikasinya dengan adanya asumsi 1, 2, 3 ini? Implikasinya adalah 1-3 ini, maka perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna, dia akan bersifat sebagai price taker. Dan ini berlaku untuk jangka pendek atau short run. Nah, mungkin di sini ada sedikit perbedaan ya dengan beberapa buku acuan lainnya yang mungkin pernah kalian baca, bahwa ketika disebutkan asumsi PPS itu adalah price taker. Nah, di buku Lipse yang kita jadikan acuan ya, bahwa price taker itu merupakan implikasi dari adanya asumsi 1, 2, dan 3 ini. Ya, kalian bisa baca bukunya, oke, untuk lebih jelasnya, dan bagi siapa yang penasaran cek bukunya langsung. Oke, nah bagaimana dengan jangka panjang? Oke, kalau pada jangka panjang asumsinya itu adalah free entry dan exit, artinya bebas keluar masuk pasar, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Nah, hal ini yang menjadikan ada 2 jenis kurva permintaan di PPS. Kurva permintaan pasar dan juga kurva permintaan industri atau perusahaan. Ya. Oke, nah kalau kita mengenal bahwa kurva permintaan itu hubungannya slope-nya adalah negatif seperti ini ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai kurva permintaan pasar atau industri. Slope-nya negatif, sama seperti yang kita sudah pelajari. Bagaimana dengan kurva permintaan perusahaan? Oke, kurva permintaan perusahaan ya, tadi itu perusahaan sifatnya adalah price taker. Artinya dia tidak bisa menentukan harga. Ya. Kenapa? Kalau satu penjual menetapkan harga yang jauh lebih tinggi, maka nggak akan ada yang beli. Kenapa? Konsumen tahu dengan pasti. Oh, bahwa di penjual A harganya 10.000, di penjual B harganya 9.500. Otomatis semua konsumen akan pindah membelinya ke ke pembeli B. Costless, perfect information. Nah, ini yang menjadikan bahwa kurva permintaan perusahaan itu sifatnya dia bentuknya adalah horizontal, ya. Horizontal, ingat lagi bahwa kalau bentuknya seperti ini berarti sifatnya itu adalah elastis sempurna. Ini adalah implikasi dari adanya price taker. Oke. Apa implikasi lanjutannya? Ya.
kurva permintaan itu akan sama dengan harga, akan sama dengan AR, average revenue, dan akan sama dengan MR atau marginal revenue. Nah, tadi kurva permintaan ya sama dengan AR, sama dengan MR. Kenapa? Kalau kita lihat TR itu adalah P kali Q. AR itu A-nya adalah average. AR itu adalah TR dibagi Q, rata-rata penerimaan per quantity. TR P kali Q dibagi Q, hasilnya adalah P. Ya. MR itu adalah marginal revenue. MR itu adalah DTR per DQ. Artinya turunan pertama total revenue terhadap Q. Turunan pertamanya itu adalah P. Maka kita katakan bahwa demand sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR itu terjadi pada pasar PPS. Dan ini merupakan hasil implikasi dari sifat bahwa perusahaan adalah sebagai price taker. Nah, itu kalau kita bicara mengenai kurva permintaan. Bagaimana dengan kurva penawaran dari pasar persaingan sempurna? Oke. Kalau kita ketahui bahwa sudah belajar bahwa kurva penawaran atau supply curve itu slope-nya adalah positif. Artinya ketika harga itu naik, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Nah, kalau di pasar PPS, pasar persaingan sempurna, kurva penawarannya itu adalah yang dinamakan sebagai kurva MC, marginal cost, yang dimulai dari titik ini, AVC minimum. Ya, nah, kalau kita lihat mulai dari titik ini, dari titik AVC minimum ini, ya, kalau kita tarik ke atas, ya, ini adalah slope-nya positif, ya. Dikatakan bahwa kurva MC itu adalah kurva supply-nya atau supply curve pada pasar persaingan sempurna. Oke, kapan sekarang pasar atau perusahaan atau industri di pasar persaingan sempurna itu dia menentukan harga. Di mana harganya? Kita sudah belajar bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu X, bahwa demand sama dengan supply, ya. Nah, sekarang kita lihat penentuan harga pada pasar persaingan sempurna, ya. Ingat bahwa perusahaan itu tujuannya adalah maksimisasi profit atau keuntungan atau laba, ya, atau laba. Nah, laba itu diperoleh dari TR min TC. Oke. Ya. Kalau kita mau maksimisasi profit, maka perubahannya, syaratnya secara matematis fungsi ini turunan pertamanya harus sama dengan 0. Oke? Ya. Artinya apa? Oke. Artinya adalah Pi sama dengan TR. TR min TC. TR tadi apa? P kali Q. TC itu adalah fungsi dari Q. Oke. Nah, syarat supaya fungsi ini maksimum secara matematis turunan pertamanya terhadap Q, karena di dua fungsi ini ada variabel Q, maka turunan pertamanya terhadap Q sama dengan 0. DTR terhadap DQ minus DTC terhadap DQ. Ya. Nah, DTR itu yang kita sebut sebagai MR, marginal revenue. DTC itu kita sebut sebagai MC, sama dengan 0. Artinya apa? MR sama dengan MC. Oke, ya. MR sama dengan MC. Jadi, syarat keuntungan maksimum itu adalah ketika MR sama dengan MC. Nah, kita lihat pada pasar persaingan sempurna, ya, kita sudah tahu bahwa demand itu sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Apa implikasinya? Ya, apa implikasinya?
Oke, penentuan harga pada pasar persaingan sempurna tujuannya untuk maksimisasi profit, di mana maksimisasi profit syaratnya adalah MR sama dengan MC dan MR itu sama dengan P, maka kita bisa bilang bahwa penentuan ini pada saat P sama dengan MC. Oke ya. P itu kita bicaranya dari sisi permintaan atau demand, MC itu kita bicaranya dari sisi supply. Jadi apa kesimpulan kita? Bahwa penentuan harga itu prinsipnya pada pasar persaingan sempurna adalah sama, yaitu ketika demand bertemu dengan supply. Demand sama dengan supply. Di titik A ini. Ya, itu ketika P sama dengan MC. Kenapa P sama dengan MC? Seperti yang kita sudah jabarkan tadi. Oke, jadi apa yang menjadi sebenarnya daya tarik dari pasar persaingan sempurna itu? Ya, jadi kalau kita bayangkan dengan perfect information, costless, ya, itu adalah sebuah pasar yang benar-benar kita idamkan. Ya, kenapa? Oke. Karena daya tarik PPS itu ada dua. Ada yang namanya daya tarik non-ekonomi dan juga daya tarik ekonomi. Daya tarik non-ekonomi itu karena adanya bekerjanya mekanisme pasar. Kalau dari sisi daya tarik ekonominya, adanya efisiensi produktif dan juga alokatif. Apa itu? Efisiensi produktif itu tercapai ketika perusahaan itu berproduksi pada tingkat harga yang seminimum mungkin sehingga tercapai P-nya itu sama dengan ATC minimum. Bagaimana dengan efisiensi alokatif? Efisiensi alokatif itu tercapai apabila sudah tidak mungkin mengubah alokasi sumber daya tanpa membuat keadaannya seseorang itu jauh lebih buruk sehingga tercapai P itu sama dengan MC, ya. Jadi demikianlah pembahasan kita mengenai pasar persaingan sempurna, dimulai dari apa asumsinya, apa implikasinya, dan kapan harga itu ditentukan di pasar persaingan sempurna, dan juga yang terakhir daya tarik dari pasar persaingan sempurna itu sendiri. Sampai jumpa.